Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Zul, yaitu dalam mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 SMA ITG Manurani. Materinya yaitu pergerakan nasional. Sebelum kita menyampaikan materi ini, diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi yaitu pergerakan nasional. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu memahami munculnya golongan elit baru Indonesia dan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Lalu yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Yang keempat, siswa diharapkan mampu memahami nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia pada masa kini. Dilihat dari gambar ini, bisa kita lihat organisasi pergerakan nasional Indonesia, ya. Dari gambar pertama yaitu organisasi Budi Utomo, yang kedua Perhimpunan Indonesia, yaitu adanya Piagam Jakarta, ya. Lalu yang ketiga Perkumpulan Keluarga Budi Utomo, yang keempat organisasi PKI. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20. Pertama, perlawanan bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan hanya secara berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataannya. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Bagian pertama yaitu faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan yang pertama itu adalah organisasi faktor internal. Lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etis. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Lalu yang ketiganya adalah perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905. Munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Bagian kedua yaitu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pertama, kita bahas adalah organisasi Budi Utomo, yaitu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tokohnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangkubusumo. Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis. Dia lebih ke arah kooperasi, ya. Keanggotaannya terbatas pada pendudukan Jawa dan Madura. Mengalami kemundurannya faktor-faktornya kenapa? Karena anggotanya hanya pendudukan Jawa dan Madura. Yang kedua, organisasi ini hanya organisasi bersifat Islam, tidak membatasi keanggotaannya. Lalu yang kedua, organisasi Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Lalu yang kedua, pengetahuan agama dan cara hidup sesuai dengan agama Islam. Aktivitasnya adalah pertama, mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid. Mengadakan kegiatan keagamaan di dalam masyarakat. Lalu organisasi ini bersifat non-politis dan kooperatif. Lalu Syarikat Islam didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Samanhudi 1911
dengan nama Serikat Dagang Islam. Tujuannya adalah wadah para pedagang Muslim mendapat persaingan dengan pedagang asing. Pada tanggal 10 September 1912, Serikat Dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam oleh ketuanya Hos Cokroaminoto dengan tujuannya adalah membantu perdagangan, membantu anggotanya kesulitan dalam permodalan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, dan memajukan kehidupan agama Islam. Ya, bisa kita lihat pada tanggal 1916 Kongres SI Nasional, SI ikut serta sebagai partai politik dengan memilih bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Lalu perkembangan Serikat Islam ini sangat pesat sehingga anggotanya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDP atau Industri Sosial Demokratis Verenigd yang berhaluan komunis. Lalu anggota SI ini menjadi dua. Ada namanya SI putih yaitu golongan nasionalis agama, lalu SI merah itu sosialis. Bisa kita lihat dari gambar itu. Dari gambar ini ya, pertemuan Serikat Islam di Kaliwungu, Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1921 hadir para anggota dari Kaliwungu ya, serta Asosiasi Staf Kereta Api dan Tram Semarang. Ya, lalu Cokroaminoto menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDP dalam organisasi SI dikeluarkan. Ya, pada Februari 1923 SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Jadi 1926 PSI juga memutuskan untuk bersifat non kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lalu 1929 PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu penyebab kemunduran PSII. Lalu berikutnya Indisi Partij. Indisi Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokohnya 3 serangkai, K.J. Dewantara, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Deusdeker. Ya. Organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuan mencapai kemerdekaan. Ya, seperti gambar. Lalu semboyannya, ya, Indi for English, India Indonesia untuk orang India. Indisch Los van Holland, India bebas dari Belanda, Ins Nasionalis, Nasionalis India. 1913 ketika tokoh Indisi Partij ini ditangkap dan dibuang oleh Belanda dan sendiri dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kenapa dibilang terlarang? Karena ingin mencapai kemerdekaan. Organisasi IP ini sempat berganti nama menjadi Inslut pada tahun 1919, kembali berganti nama menjadi Nasional Indisi Partij. Ya, para pemimpin Indisi Partij dilihat dari gambar ini, ada tokoh-tokohnya Dr. Cipto Mangkusumo, Dr. E.V. Deusdeker, Suwardi Suryadiningrat, Ki Hajar Dewantara. Lalu Gerakan Pemuda. Bermuncul organisasi pemuda yang masih menunjukkan sifat kedaerahan. Organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Tri Korodarmo yang didirikan oleh R. Haji Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1915 yang pendirinya Jong Java. Lalu selanjutnya berganti nama lagi Jong Java. Selain Jong Java, organisasi pemuda lainnya adalah Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Bisa kita lihat dari gambar ini. Di Aroma mendeklarasikan lagu Indonesia Raya oleh Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola tunggal. Lalu Gerakan Perempuan ya yang dimulai oleh R.A. Kartini ya 1879 sampai 1904 memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-surat R.A. Kartini, kemudian diterbitkan oleh J.H. Abendanon dalam bukunya Don Dostenis Tuchlich, Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain Kartini ada Dewi Sartika, yaitu yang membentuk sekolah istri di Bandung. Ya, 25 sampai 28 Desember itu diadakan Kongres Pemuda Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta yang hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia PPI
ya, yang berganti menjadi Perhimpunan Istri Indonesia PII dan Istri Seda. Lalu pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia. Hasil kongres ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta berjuang memperbaiki nasib dan sederajat perempuan. Dalam materi ini, materi pergerakan nasional, ini kita mengambil sebuah kutipan dari Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 13, yang artinya, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Maksudnya adalah bahwa anggota organisasi dilarang keluar dari organisasi dan dilarang memecah belah. Ini sangat berkaitan dengan organisasi pergerakan nasional, yang mana ini membangun bangsa Indonesia untuk kedepannya lebih baik lagi. Harapannya semoga dengan video pembelajaran ini menambah dan mengenal karakter bangsa Indonesia kedepannya oleh generasi pada saat ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman, sahabat, keluarga, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.